billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalatu wassalamu ala al-israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-solihah dan seluruh keluarga besar SMA Angkasa Adi Sucipto, hari ini tepat 17 Ramadan, tepat di mana Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita umat muslim, membawa kita dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benderang. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang soleh-solehah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu ingin menyampaikan nasihat kebaikan, nasihat tentang hari penghisaban di padang mahsyar. Hadis riwayat sahih Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa kelak di padang mahsyar nanti manusia akan dibangkitkan sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang berdiri atau berjalan ditutupi oleh keringatnya. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai menutupi semua anggota tubuhnya. Apa yang terjadi? Mesti kita bertanya-tanya, karena keadaan pada waktu itu matahari sangat dekat dengan manusia. Dikatakan dalam hadis sahih bahwa matahari sekian mil jaraknya oleh manusia. Sekian mil itu diartikan sebagai dua arti. Yang pertama adalah bahwa 1,5 kilometer jaraknya dengan manusia. Yang kedua diartikan sebagai kayu untuk menyangga, untuk memakaikan celah pada kebiasaan di orang-orang Arab di matanya. Maka begitu dekat matahari dengan manusia pada saat itu. Apa yang kita punya, apa yang kita bangga-banggakan ketika kita berada di kondisi tersebut. Pada saat itu semua manusia mengalami kesusahan, mengalami kegelisahan, kepayahan. Pada hari itu, hari yang merupakan hari yang panjang. Lalu ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah ketika pada saat orang lain berlumuran keringat dengan teriknya matahari. Golongan tersebut ada 7. Dia dinaungi oleh pohon rindang, sayup-sayup angin terdengar dirasakan oleh 7 golongan tersebut. Dia tidak merasa kepanasan. Golongan yang pertama adalah imam yang adil. Adil dalam bahasa Arab sangat kompleks artinya. Tidak berat sebelah, amanah, jujur, bisa dipertanggungjawabkan, dan akhlaknya sungguh mulia. Dalam sirah nabawiyah kita pernah membaca ada 2 khalifah terdahulu, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lemah lembut hatinya. Dia merelakan waktunya ketika malam hari menyelimuti para rakyatnya yang kedinginan. Pada waktu itu musim dingin telah tiba. Lalu yang kedua, Umar bin Khattab. Dia tegas terhadap hal-hal yang ingkar,
hal-hal yang menyalahi Al-Quran dan hadis, tetapi dia sangat lembut hatinya ketika melihat bayi yang sedang kelaparan. Dia merasa bahwa dia menzolimi rakyatnya. Dia pikul sendiri gandum, ditaruh di depan pintu rumahnya, umatnya. Begitu tauladannya harus kita ikuti. Lalu yang kedua adalah pemuda yang selalu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Kenapa pemuda? Pemuda notabene mempunyai energi yang banyak, energi yang kuat, waktu yang luang, waktu yang banyak, pikiran yang cemerlang. Ketika dia gunakan dalam ketaatan, dalam mahabbah, dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam ketaatan, dalam kebaikan, maka dia termasuk pemuda atau golongan yang dinaungi di padang mahsyar nanti. Kenapa bukan orang lanjut usia? Karena orang lanjut usia sudah sewajarnya untuk mempersiapkan bekal menghadap ilahi. Ketiga, orang yang saling bertemu dan berpisah hanya karena kecintaan kepada Allah. Atas dasar kecintaan kepada Allah lah dia bertemu dan berpisah. Ketika kita hadir ke majelis ilmu, majelis taklim, pengajian, kita hanya mengharap kecintaan Allah. Tidak ada sedikit pun terbesit ingin pujian dari makhluknya. Lalu yang ketiga, seorang lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Ketika keluar masjid setelah menunaikan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, dia selalu rindu ingin kembali kepada masjid. Dia membangun peradaban mulai dari masjid, memakmurkan masjid. Dia percaya bahwa masjid adalah pusat peradaban, bermusyawarah, bermuamalah dimulai dari masjid. Lalu yang kelima, seorang yang berinfak dengan tangan kanannya, tetapi tangan kirinya dia tidak tahu. Artinya, tangan kirinya sendiri pun dia tidak tahu, apalagi orang lain. Artinya kita menyembunyikan kebaikan untuk supaya tidak luntur kebaikan itu. Tetapi pada zaman sekarang ini, medsos begitu gencar menyampaikan kebaikan, pula itu bukan hal yang tidak baik. Ketika niat kita untuk syiar, ketika niat kita bukan untuk pamer, bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk mengajak yang lain dalam kebaikan, turut serta, itu diperbolehkan dalam agama. Lalu yang keenam, seorang yang dipanggil atau diminta untuk berzina oleh seorang pasangan yang cantik, molek, kaya, punya jabatan, tetapi dia menolak. Entah itu lelaki atau perempuan, tetapi dia menolak. Perhatikan, cantik, jabatan, kaya, tetapi dia menolak. Apalagi yang paras, rupanya tidak elok. Sungguh ujian yang berat bagi seorang atau umat akhir zaman. Yang terakhir adalah orang yang mengingat Allah ketika sendirian, lalu dia meneteskan air matanya karena menyesali semua dosa-dosanya, karena cinta, rindu pada Rasulullah SAW, mengingat kebesaran Allah. Hanya orang atau manusia yang hatinya bersih, yang mudah tersentuh, mudah meneteskan air mata. Sebaliknya, ketika orang itu kerap
melakukan dosa-dosa kecil, diibaratkan dan disebutkan di hadis sahih bahwa ketika manusia melakukan dosa-dosa kecil berkontinu terus menerus, maka hatinya akan ditutupi oleh hitam, oleh cahaya hitam, tutupi lagi oleh cahaya hitam, maka berakibat hati itu akan hitam legam, lalu berkarat. Nauzubillah min zalik. Dan obat dari hati yang hitam adalah membaca Al-Quran, adalah mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran sebagai petunjuk dari semua permasalahan hidup kita. Yakinlah bahwa Allah akan menolong orang-orang yang berdiri tegak, berperilaku, bertutur kata sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Tidak ada naungan selain naungan Allah pada saat itu. Nasihat ini semoga dapat dijadikan amal solih kalian, bukan hanya wawasan, tetapi setidaknya kita menjadi satu dari 7 golongan tersebut, menjadi satu, memenangkan naungan Allah ketika di yaumil akhir nanti. Sekian, lebihnya hanya dari Allah, kurangnya Ibu sebagai manusia mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.